Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Izin perkenalkan diri, saya Kel Putra Hermawan dari kelas 5D PAI. Di sini saya mau nyelesain tugas untuk membuat video storytelling untuk mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, di sini saya akan membawakan kisah awal sejarah manusia, yaitu kisah dua putranya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan juga Habil, lengkap dengan riwayat tentang saudara kembar yang jarang disebut namun cukup penting dalam memahami konflik yang terjadi pada cerita Qabil dan Habil ini. Oke, langsung saja kita masuk ke awal cerita, yaitu dari kelahiran anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diutus untuk turun ke bumi, Allah menganugerahkan kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa yaitu anak-anak yang lahir secara berpasangan, dalam arti kembar, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan setiap kelahirannya. Menurut riwayat, anak kelahiran yang pertama yaitu ada Qabil, lahir bersama dengan saudara kembarnya yaitu yang bernama Iklimah. Riwayat juga menyebutkan bahwa Iklimah ini merupakan perempuan yang sangat cantik. Nah, lalu lahirlah Habil bersama saudara kembarnya yang bernama Labuda. Labuda di sini digambarkan lebih sederhana dan tidak secantik Iklimah. Nabi Adam alaihissalam menerima perintah dari Allah bahwa setiap laki-laki harus menikah dengan saudara perempuan dari kelahiran yang berbeda, bukan dengan saudara kembarnya sendiri. Nah, ini juga bertujuan untuk memulai keturunan manusia tanpa menimbulkan kecacatan genetis, dan itu merupakan syariat khusus pada masa awal manusia. Lanjut, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu ada perbedaan karakter antara Qabil dan juga Habil. Qabil ini tumbuh sebagai pribadi yang kuat tetapi keras dan juga emosional. Qabil ini diberi tugas sebagai petani, mengelola tanah, menanam, dan juga memanen. Sedangkan Habil ini yang memiliki sikap lebih lembut dan juga dekat dengan Allah. Habil juga diberi tugas untuk mengembala kambing dan juga ternak. Sejak muda, perbedaan sifat keduanya ini cukup terlihat jelas ya. Di mana sifat Habil ini diantaranya memiliki sifat ikhlas, sabar, bertakwa, dan juga penyayang. Sedangkan Qabil memiliki sifat antara lain egois, mudah marah, dan juga selalu merasa lebih baik. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu awal mula perselisihan. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah menjadi remaja dewasa si Qabil dan juga Habil ini. Ketika mereka dewasa, Nabi Adam alaihissalam menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana perintahnya yaitu Qabil menikahi Labuda, saudara kembar Habil, dan juga Habil menikahi Iklimah, saudara kembarnya si Qabil. Masalah muncul karena Qabil ini menolak. Ia tidak mau menikahi Labuda, kembarannya dari si Habil.
Ia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, yaitu Iklimah, karena Iklimah memiliki paras yang lebih cantik daripada Labuda. Dari sinilah muncul rasa iri, benci, dan juga ketidakpuasan. Qabil merasa dirinya lebih kuat, lebih tua, dan juga lebih pantas dari Habil. Nah, untuk menyelesaikan konflik ini, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan untuk kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban, dan Allah akan menunjukkan siapa yang lebih benar niatnya. Nah, di sini pergilah si Qabil dan Habil ke bukit atau ke atas gunung untuk mempersembahkan kurbannya. Si Qabil ini membawa hasil pertanian yang kualitasnya biasa aja, bahkan ada yang buruk atau layu. Sedangkan ia hanya si Qabil ini mempersembahkan kurban itu cuma sekedar formalitas, bukan karena ingin mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Habil membawa hewan ternak terbaiknya. Si Habil ini membawa seekor kambing yang sehat, gemuk, dan juga kambing yang paling ia cintai. Nah, di atas bukit itu turunlah api atau cahaya kepada kurban persembahan dari Habil, yaitu kambing. Allah menerima kurban Habil karena ia mempersembahkannya dengan tulus dan juga dengan ketaatan. Sedangkan Allah menolak kurbannya si Qabil ini karena hatinya penuh kesombongan dan juga tidak ikhlas dalam menaati perintah yang Allah berikan. Hal ini membuat si Qabil ini semakin marah nih dan merasa dia direndahkan. Lalu dalam kemarahannya ini si Qabil berkata, "Demi Allah, aku akan membunuhmu." Dia berkata itu kepada si Habil. Tapi si Habil tetap tenang. Dia mengetahui kakaknya telah dikuasai oleh amarah dan juga iri. Habil berkata, "Jika engkau mengangkat tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Jawaban lembut itu datang dari Habil dan tidak menurunkan amarah Qabil. Malah iri hati, karena iri hati telah membutakan akal dan juga hatinya si Qabil ini. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu ada pembunuhan pertama di muka bumi. Setelah berjalannya waktu, Qabil ini mengintai Habil ketika Habil sedang menggembala. Nah, oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pembunuhan pertama di muka bumi. Jadi si Qabil ini mengintai si Habil nih ketika Habil pergi mengembala jauh dari keluarganya. Nah, dalam kesempatan yang ini Qabil ini mendapat bisikan dari setan untuk membunuh sang Habil. Nah, ketika Habil sendirian, Qabil menyerang untuk membunuh si Habil. Nah, terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia di muka bumi. Nah, begitu Habil meninggal, Qabil terdiam. Ia merasa ketakutan, kebingungan, dan juga menyesal telah membunuh Habil. Dia sadar dia telah dipengaruhi oleh setan karena rasa iri dan juga dengkinya. Karena ia belum pernah melihat kematian sebelumnya, sehingga ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan kepada jenazah saudaranya sendiri, si Habil ini. Nah, ada riwayat Qabil ini memanggul jenazah Habil itu kurang lebih 1 tahun. Ada riwayat lain juga lebih lama dari 1 tahun. Nah, selama itu ia kebingungan. Diutuslah burung gagak oleh Allah Subhanahu wa taala
ada utusan Allah, dua burung gagak. Nah, dua burung gagak ini berantem berdua di hadapan si Qabil. Lalu salah satu burung gagaknya mati. Nah, burung gagak yang masih hidup ini, ia menggali tanah untuk menguburkan burung gagak yang telah mati tersebut. Ketika saat itu, Qabil pun melihat kejadian burung gagak tadi berdua yang berantem, terus yang satu mati, lalu burung gagaknya menguburkannya. Melihat kejadian itu, Qabil menangis, serangai berkata, "Wahai, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku." Lalu Qabil mengikuti cara burung gagak tadi menggali kubur. Qabil lalu menguburkan Habil sebagaimana yang ia lihat dari kejadian gagak tadi itu. Namun rasa bersalah dan juga kegelapan hati itu tetap ada pada Qabil. Ia pun pergi meninggalkan keluarga dalam keadaan terasing dan juga tidak tenang. Nah, di sini dosa Qabil ini sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada jiwa terbunuh secara zalim kecuali sebagian dosa pembunuhan itu dibebankan kepada Qabil, karena dialah yang pertama kali membuat jalan pembunuhan. Nah, cerita Qabil ini menunjukkan betapa buruknya akibat iri hati ketika tidak bisa dikendalikan, seperti itu. Nah, dari cerita Qabil dan Habil ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama itu ada iri hati adalah racun yang paling berbahaya. Kayak seperti cerita tadi si Qabil ini, iri hati bisa membuat si Qabil ini membenci tanpa alasan, bahkan kepada saudara kandungnya sendiri. Pelajaran yang kedua itu amal tidak diterima tanpa keikhlasan. Seperti tadi halnya si Habil ini memberikan kurban yang terbaik, yang ia sayangi, yang paling bagus, yang ia cintai pokoknya. Sedangkan si Qabil ini memberikan kurban yang buruk, layu sayurannya. Nah, jadi itu merupakan pelajaran amal yang diterima itu dengan keikhlasan, ketaatan seseorang. Lalu ada juga pelajaran yang bisa diambil, yang ketiga yaitu ketakwaan membuat seseorang memilih kedamaian. Seperti cerita tadi ketika Qabil akan membunuh si Habil. Si Habil ini tidak membalas perbuatan Qabil karena ia takut kepada Allah. Dia lebih baik dibunuh daripada harus melawan sang kakaknya si Qabil. Lalu pelajaran terakhir yang bisa kita ambil yaitu ada dosa besar berawal dari hal yang kecil. Seperti halnya tadi Qabil. Pertama dari rasa tidak puas karena dia diperintahkan untuk menikahi Labuda yang parasnya tidak secantik Ikrima. Lalu dia merasa iri kepada Habil. Setelah iri dia marah. Setelah amarah, lalu dia melakukan pembunuhan kepada saudara kandungnya sendiri. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa dosa yang sangat besar itu bisa berawal dari dosa yang kecil. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Oke. Demikianlah kisah Qabil dan Habil yang bisa saya sampaikan. Kisah ini juga bukan sekedar sejarah, tetapi juga peringatan bagi kita bahwa hati yang tidak dijaga dapat menuntun manusia pada dosa yang besar. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan menjaga hati dari iri, dengki, dan juga permusuhan sesama saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.